Kalian tahu nggak kalau misalkan semua hal yang berjalan di dunia ini diatur sama, si pemilik print uang itu. Semua instansi, ya semua instansi yang berjalan di dunia ini tuh entertainment, hukum, apa namanya, semua deh, semua hal itu diatur sama yang punya print uang, ya. Yang penemu print uang sebenarnya mereka yang mengatur semuanya. Mereka yang mengatur ekosistem harus berjalan seperti apa, gitu loh. Bukan presiden. Presiden hanyalah sebagai bagian dari boneka-boneka mereka juga, ya. Orang-orang yang bertanggung jawab sebenarnya yang mengatur dunia itu tuh sebenarnya bukan yang muncul di depan publik, guys. Ya. Tapi kalau misalkan mereka mau pilih buat muncul di depan publik, boleh-boleh aja gitu loh. Kalau misalnya mereka mau ya, mereka mau terkenal, mereka bakal dibikin terkenal gitu loh. Karena mereka yang punya. Paham gak maksud aku? Gitu. Seperti itu guys maksud aku ya. Tapi kalau misalkan ya sebenarnya yang bertanggung jawab itu tuh ada di belakang belakang layar sebenarnya guys. Kalian nggak tahu aja. Makanya tuh banyak banget yang bisa beli dengan harga miliaran, triliunan dan segala macam. Itu karena mereka punya akses dan ya mereka yang ngeprint, yang punya print duitnya gitu loh. Paham nggak maksud aku? Maksud aku tuh kalau misalkan emang itu jangan dipersulit buat dapetinnya gitu loh. Karena banyak banget orang di luar sana nggak punya rumah, jadi homeless. Banyak banget orang di luar sana yang nggak bisa makan, nggak punya kerjaan gitu loh. Dan semua banyak banget kalian lihat gak yang pasang story, pasang status. Pokoknya kalian nggak berarti kalau nggak punya duit. Kalian bukan siapa-siapa kalau nggak punya duit. Aku nggak mau dekat-dekat kamu kalau kamu nggak punya duit gitu. Pokoknya standar manusia itu dipasang standar manusia dipasang berdasarkan jumlah duit yang mereka punya. Padahal sebenarnya enggak, guys. Enggak kayak gitu, ya. Manusia enggak apa namanya, standar manusia itu enggak berdasarkan jumlah uang yang kalian punya. Enggak. Itu dibentuk seperti itu. Biar apa? Biar kalian kejar tuh duit terus-terus. Kejar. Kalian disuruh pasang apa namanya, naikin standar gaya hidup kalian, tapi untuk buat dapatin income-nya dipersulit. Paham nggak maksud aku? Kalian dipersulit, 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 dipersulit. Akhirnya kalian ngelakuin apa? Kalian rela nipu, kalian rela mencuri, kalian rela apa namanya? Jual diri dan lain-lain. Kalian rela ngelakuin apapun demi mendapatkan uang, ya. Sedangkan karena ya susah banget buat dapatin di era sekarang kan. Kalau mau diomongin gitu loh. Kalian rela jadi budak, kalian rela underpaid, kalian rela dibayar rendah cuman buat dapetin uang. Harga diri kalian diinjak-injak sebenarnya. Gitu loh. Ini sebenarnya kalau misalkan aku mau ya, aku mau ikut sama sama standarnya mereka, aku bisa ngebodohin kalian, aku rela ya. Kalau aku mau ngamanin diri aku sendiri, cuman enggak. Aku peduli sama kalian, aku peduli banget sama kalian yang ada di bagian bawah, yang nggak punya kerjaan, yang nggak punya rumah, yang nggak bisa makan. Sebenarnya aku bisa ngamanin diri aku sendiri guys, kalau aku mau ya. Cuman aku nggak mau, karena aku peduli sama kalian. Aku peduli sama kalian-kalian yang ada di bagian bawah. Karena aku rasain gimana susahnya aku memposisikan diri aku di bagian kalian gitu loh. Aku posisikan diri aku di kalian. Jadi makanya aku uh, bahas ini jujur-jujuran. Aku nggak peduli kalau misalkan nanti mereka bakal kirim orang buat uh, ngebunuh aku, buat ngapa-ngapain aku nggak masalah, aku nggak peduli. Karena demi orang-orang yang di bawah sana tuh. Demi orang-orang yang di bawah sana yang nggak punya rumah, yang tidurnya di pinggir jalan, ya. Aku udah lihat banyak banget guys pas aku di Jakarta.
Banyak banget yang tidur di pinggir jalan. Tengah malam aku pulang, dia tuh anak-anak guys ya. Dia di pinggir jalan, tidur di pinggir jalan. Dan itu nggak cuma satu. Dan aku nggak bisa ngapa-ngapain karena aku juga nggak punya power gitu loh. Bayangin itu anak yang masih kecil banget guys. Dia tidur di pinggir jalan. Bayangkan jika kalau itu adalah keluarga kalian atau itu adalah anak kalian. Kalian rela nggak ngelakuin itu? Kalian rela nggak ngebiarin itu terjadi? Kalian nggak bakal rela itu terjadi gitu loh. Kalian pasti bantuin karena itu adalah anak kalian. Itu yang aku maksud. Jadi kayak aku sakit hati banget ngelihatnya gitu loh. Dan aku nggak bisa ngapa-ngapain. Dari situ aku sadar bahwa ini emang bener ada yang nggak beres dari semuanya gitu kan. Emang ada yang nggak beres dari semuanya. Jadi dari situ aku observasi apa sih yang menyebabkan ketidakadilan ini terjadi. Ternyata emang dari dulunya itu emang dibentuk dari abad-abad dulunya guys ya. Dari emang terjadi dari dulu banget. Jadi kita nggak bisa nyalahin orang-orang yang ada di sini ya. Eh, kita nggak bisa nyalain orang-orang yang ada di era sekarang karena mereka juga dibentuk dari orang-orang yang dari dulunya gitu loh. Kita nggak bisa salahin. Tapi bukan berarti kita nggak bisa perbaikin semuanya gitu loh. Satu-satunya cara adalah kita harus bersatu. Bersatu kita harus ngelawan yang punya mesin print ini. Kita harus bersatu ngelawan mereka karena ya kalau enggak itu bakal tetap terjadi seperti itu, kesenjangannya makin jadi. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Melarat mati sekarat. Sekarat mati gitu. Itu yang aku maksud, guys. Maksud maksud aku tuh buat orang-orang yang di bagian atas ini nih yang punya print ini nih, kalian sadar nggak sih kalau misalkan semua hal itu tuh nggak kalian bawa mati? Itu tuh nggak kalian bawa mati, guys. Kalian bakal mati nantinya. Apa salahnya kalau kalian melakukan kebaikan ngebantu mereka mempermudah untuk mendapatkan income? Aku tahu kalau misalkan kalian selalu pengen disanjung, kalian pengen disembah gitu loh. Iya kan? Kalian pengen disembah kan? Tapi ujung-ujungnya kalian bakal mati gitu. Apa salahnya kalian ngebantu orang-orang yang ada di bawah sana yang nggak punya rumah, nggak punya kerjaan, nggak bisa makan? Paham nggak maksud aku? Apa salahnya? Karena kalian nggak bakal hidup selamanya. Kalian bakal mati nanti. Jadi mending kalian ciptakan keadilan buat seluruh umat manusia. Nggak perlu kayak ngapain sih harus perang-perang kayak gitu? Siapa yang paling kuat, siapa yang paling baik? Mending kita bareng-bareng sama gitu loh. Menciptakan yang terbaik untuk kita semua gitu. Demi kebaikan semua orang. Paham nggak? Oke, aku lanjut lagi di part berikutnya.